Hai Millennial Farmers, kembali lagi bersama kita di Talk About Agriculture. Kalian tahu nggak sih apa itu? Jahe. Jahe merupakan salah satu jenis tanaman biofarmaka yang menjadi komoditas andalan ekspor Indonesia loh. Manfaatnya yang beragam seperti untuk kecantikan, kesehatan, aromaterapi, makanan dan minuman membuat jahe Indonesia banyak diminati orang bahkan sampai mancanegara loh. Menurut Badan Pusat Statistik, Indonesia memproduksi 307,24 ribu ton pada tahun 2021. Jumlah tersebut meningkat 67,24% dari tahun 2020 yang sebesar 183,52 ribu ton. Dan pada periode Januari sampai Juni 2021, komoditas andalan pertanian terbesar adalah tanaman obat, aromaterapik, dan rempah-rempah dengan nilai US dollar 389,2 juta atau setara dengan 19,93%. Komoditas ini menunjukkan bahwa biofarmaka menempati sektor pertanian dengan menyumbang ekspor terbesar di Indonesia. Namun, di sisi lain, produsen sekaligus eksportir jahe di Indonesia dihadapi berbagai tantangan dalam kegiatan usahanya, seperti biaya pengiriman yang terlalu tinggi. Padahal kualitas jahe Indonesia terkenal lebih bagus loh daripada negara lain. Tapi rata-rata importir tidak mau mengimpor jahe dari Indonesia dikarenakan alasan biaya pengiriman logistik yang terlalu mahal. Dalam kasus ini, mungkin solusi terbaiknya adalah regulasi atau kebijakan dari pemerintah supaya eksportir jahe ke depan tidak dihadapi lagi tantangan-tantangan dalam kegiatan ekspornya. Yang kedua adalah kesulitan dalam pemenuhan bea cukai di beberapa negara. Mungkin solusi terbaiknya kita sebagai eksportir hendaknya mencari dahulu informasi dan meminta bantuan kepada lembaga terkait mengenai syarat-syarat, larangan, dan alur ekspor sebelum memulai kegiatan ekspor. Hal ini dilakukan supaya kita tidak menjumpai hambatan yang menyulitkan dalam kegiatan ekspor. Yang ketiga adalah fluktuasi harga. Nilai tukar mata uang dan perubahan permintaan pasar di pasar domestik serta internasional dapat mempengaruhi harga kestabilan jahe. Sebagai contoh, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dapat berdampak pada harga jahe di pasar domestik. Sebagai eksportir, penting bagi kita untuk memantau faktor-faktor ini secara cermat dan meresponnya dengan cepat. Yang keempat adalah penyesuaian tren dan kebutuhan pangsa pasar. Ini merupakan hal mendasar yang harus dilakukan kita sebelum memulai suatu usaha, sebab tidak semua negara begitu membutuhkan jahe. Biasanya yang sangat membutuhkan jahe adalah negara-negara yang memiliki cuaca dingin serta yang kesehariannya itu biasa mengonsumsi jahenya, seperti negara-negara pada benua Eropa, Jepang, maupun Korea Selatan. Yang kelima, memahami peraturan dan persyaratan setiap negara. Sebagai contoh, ketika kita ekspor ke Singapura, kondisi jahe yang harus kita ekspor itu harus dalam keadaan bersih tanpa tanah. Namun ketika kita ingin mengekspornya ke negara di Timur Tengah, kita boleh mengekspor jahe dalam keadaan yang masih berlumur tanah. Memahami peraturan dan persyaratan ini akan membantu menjaga kualitas jahe dan memastikan kelancaran perdagangan. Nah, sekarang Sobat Tani sudah tahu kan bagaimana solusinya? Masa belum tahu sih? Dan kenapa sih kita harus bisa mengatasi permasalahan tersebut sesegera mungkin? Gini nih teman-teman, ketika hambatan eksportir mampu teratasi, maka komoditas jahe Indonesia bisa menjangkau promosi ke seluruh lapisan dan menunjukkan kualitas terbaik jahe Indonesia kepada pangsa pasar yang lebih luas. Sehingga akan banyak importir yang lebih tertarik untuk mengimpor jahe dari Indonesia dan permintaan jahe Indonesia akan mengalami peningkatan yang signifikan, yang dimana keadaan tersebut dapat meningkatkan angka ekspor yang hasilnya mampu mendobrak pembangunan perekonomian nasional.
Jadilah petani yang berani, berkembang, mendunia. Sampai jumpa lagi bersama kami di Take Over Agriculture selanjutnya and see you.